Jokowi lebih nyaman kerja bareng Luhut dan Ganjar ketimbang diperintah Megawati. Jokowi lebih nyaman kerja bareng Luhut dan Ganjar ketimbang diperintah Megawati. Saya bisa cerita sedikit. G20 nanti itu akan terjadi banyak sekali orang yang minta tolong pada Presiden Jokowi dan sekarang sedang berjalan untuk perdamaian dunia. Kebetulan saya salah satu yang membantu itu. Negara-negara yang kita lihat super besar itu minta tolongnya itu Presiden Jokowi. Mereka ngirim utusannya ke saya untuk saya ngatur gini. Tukang kayu itu, saya suruh. Yes, this is a mystery of life. Kita jangan pernah meremehkan orang. Jangan pernah. Ayah saya itu hanya supir bus. Supir bus sebual-buali. Ibu saya tidak tamat SR, tapi kami 5 anaknya itu lahir dari rahim beliau. Itu adik-adik saya itu PhD. Jadi apa yang saya bilang, Anda nggak perlu pernah kecil hati. Pak Jokowi itu bilang 3 kali Pak Luhut, saya itu digusur di bantaran kali Solo. Jadi orang jangan ngajarin saya soal kemiskinan. Pakai pesan pidato di panggung, ada mic-nya, pakai baju batik, lengan panjang, pakai pomade, atau kalau nggak pakai peci. Pembukaan pidatonya banyak yang terhormat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur. Yang terhormat sampai semua yang dengerin udah gini gitu kan. Ya, pasti nggak menarik. Ini adalah satu pesan yang secara tersirat bahwa kalau Nasdem serius mengusung Anies, maka Jokowi punya jagoan namanya Ganjar Pranowo. Semua orang tahu, sudah menjadi rahasia umum. Chemistry politik Jokowi memang lebih condong kepada Ganjar untuk bisa maju berkompetisi di 2024. Tidak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi. Itu artinya Jokowi ingin mengatakan kepada Nasdem bahwa untuk 2024, kalau Nasdem serius mengusung Anies Baswedan, maka lawannya adalah Ganjar Pranowo. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kisruh antara Jokowi dan Megawati sudah lama terjadi. Awal Jokowi dilantik jadi presiden periode pertama 2014. Fraksi dengan Megawati telah dimulai. Jokowi pilih Marwan Sirait dari Menpora, tapi digagalkan oleh Megawati hanya beberapa jam jelang pelantikan, kata Tony. Dalam keterangan persnya, ketegangan kedua saat Luhut bin Sarpanjaitan LBP dipilih Jokowi menjadi partner dalam hampir semua kebijakan pemerintahan dengan LBP. Jokowi merasa setara bahkan secara struktural adalah atasan LBP Jokowi Presiden dan LBP Menteri Publik menyebutnya sebagai menteri semua urusan. Wajar, karena memang LBP memiliki pengalaman dan kematangan di pemerintahan, sehingga Jokowi merasa nyaman dengannya. Tambahnya, sementara dengan Megawati, Jokowi diperlakukan sebagai petugas partai. Dalam posisinya sebagai petugas partai, Megawati menuntut Jokowi patuh loyal dan sendiko dawung pada PDIP yang otoritasnya ada di tangan Megawati, tambahnya. Ia menilai seorang presiden diposisikan seperti itu oleh Megawati tentu tidak membuat nyaman. Jokowi sebagai presiden yang mestinya di atas para ketua umum partai, komunikasi politik Jokowi Megawati mengalami banyak kendala, terutama jika kepentingan keduanya berbeda. Jokowi sebagai presiden tentu tidak ingin dikontrol dan dikendalikan oleh ketua umum partai dalam penyusunan kabinet dan sejumlah jabatan strategis. Adu kuat Jokowi Mega seringkali terjadi selama ini. Semua bisa ditutupi dan hanya kalangan internal yang tahu jelasnya. Pilpres 2024, kepentingan Jokowi dan Megawati semakin tampak berbeda. Jokowi inginkan Ganjar menjadi presiden. Ganjar diharapkan dapat meneruskan program-program Jokowi. Tidak hanya butuh jaminan pengamanan dari Ganjar, tapi publik membaca ada agenda lain yang direncanakan oleh Jokowi melalui Ganjar, jelasnya.
2024 nanti, Jokowi tidak punya tempat dan lokomotif politik. Jokowi tidak lebih dari kader PDIP sebagaimana kader-kader lainnya. Bedanya Jokowi pernah jadi presiden 2 periode. Tidak ada lagi peran politik yang bisa dimainkan Jokowi pasca 2024. Besar kemungkinan Jokowi akan disingkirkan. Kenapa? Karena berpotensi menjadi matahari kembar. Perannya namun di sisi lain lanjutan nih. Megawati sudah sepuh. Diperkirakan akan ada suksesi kepemimpinan di PDIP dalam waktu yang tidak terlalu lama. Apakah upaya serius dan sistematik pencapresan Ganjar adalah bagian dari agenda politik Jokowi dalam menghadapi suksesi kepemimpinan di tubuh PDIP? Inilah yang nampaknya dikhawatirkan oleh PDIP, terutama Megawati dan para loyalisnya. Jika Ganjar sukses menjadi presiden, maka menjadi sangat mudah bagi Ganjar untuk menggeser Puas sebagai putri mahkota yang disiapkan Megawati sebagai pengganti ketua umum dan Jokowi ada di belakang Ganjar. Formasinya bisa Ganjar ketua umum PDIP dan Jokowi ambil posisi sebagai dewan pembina tugasnya. Kalau bisa ambil PDIP, kenapa harus susah payah mendirikan partai lagi? Para loyalis dan militan Jokowi umumnya adalah pendukung PDIP, maka ambil PDIP akan jauh lebih efektif bagi Jokowi untuk memimpin sebuah lokomotif yang sudah besar dan mapan. Tidak perlu lagi tertatih-tatih dari nol, seperti Anies mendirikan Partai Gelora dan Amin Rais melahirkan Partai Umat, jelasnya. Kemudian Ganjar diberi sanksi oleh PDIP menyusul pernyataan yang menyatakan siap untuk menjadi presiden. Apakah Ganjar menyerah lalu berhenti kampanye? Tidak. Selama ini kampanye Ganjar semakin kencang. Ganjar cuek terhadap sindiran Puan dan berbagai serangan dari kubu loyalis PDIP. Ini tandanya Ganjar melawan. Ganjar tidak sendirian. Di belakang Ganjar ada Jokowi yang all out backup. Bahkan diduga menjadi sang maestro bagi permainan dan manuver Ganjar. Kisruh antara Jokowi dan Megawati sudah lama terjadi. Awal Jokowi dilantik jadi presiden periode pertama 2014. Fraksi dengan Megawati telah dimulai. Jokowi pilih Marwan Sirait dari Menpora, tapi digagalkan oleh Megawati hanya beberapa jam jelang pelantikan, kata Tony. Dalam keterangan persnya, ketegangan kedua saat Luhut bin Sarpanjaitan LBP dipilih Jokowi menjadi partner dalam hampir semua kebijakan pemerintahan dengan LBP. Jokowi merasa setara bahkan secara struktural adalah atasan LBP Jokowi Presiden dan LBP Menteri Publik menyebutnya sebagai menteri semua urusan. Wajar, karena memang LBP memiliki pengalaman dan kematangan di pemerintahan, sehingga Jokowi merasa nyaman dengannya. Tambahnya, sementara dengan Megawati, Jokowi diperlakukan sebagai petugas partai. Dalam posisinya sebagai petugas partai, Megawati menuntut Jokowi patuh loyal dan sendiko dawung pada PDIP yang otoritasnya ada di tangan Megawati, tambahnya. Ia menilai seorang presiden diposisikan seperti itu oleh Megawati tentu tidak membuat nyaman. Jokowi sebagai presiden yang mestinya di atas para ketua umum partai, komunikasi politik Jokowi Megawati mengalami banyak kendala, terutama jika kepentingan keduanya berbeda. Jokowi sebagai presiden tentu tidak ingin dikontrol dan dikendalikan oleh ketua umum partai dalam penyusunan kabinet dan sejumlah jabatan strategis. Adu kuat Jokowi Mega seringkali terjadi selama ini. Semua bisa ditutupi dan hanya kalangan internal yang tahu jelasnya. Indonesia tanah air